Ibuku selalu memberi saran agar Burombe mencari pertolongan. Seseorang yang mungkin tahu hal-hal yang mengganggunya. Namun Burombe selalu menolaknya. Beliau percaya dengan kekuatan Tuhan dan imannya. Siang itu, aku lagi makan di teras. Aku kaget waktu Mbak Rahel nyamperin aku. "Mak, di mana?" tanyanya. Wajahnya panik. "Di dapur," kataku. Ibuku yang dengar suara Mbak Rahel buru-buru keluar. Air matanya sekarang keluar. Ibuku segera berlari dengan Mbak Rahel menuju rumah. Aku ikut di belakang mereka. Begitu sampai di dalam rumah, Mbak Rahel nunjuk kamar Burombe. Dibukanya pintu itu, dan seketika bau anyir bangkai tercium menyengat. Begitu menyengat, sampai aku gak mau masuk lebih jauh. Tapi aku bisa lihat dengan mata kepalaku sendiri. Burombe tengah terduduk di atas ranjangnya. Matanya merah baru menangis. Kondisinya benar-benar gak karuan. Kemudian beliau muntah. Muntah cairan hitam yang aku yakin itu bukan darah. Warnanya hampir sama dengan darah mengering. Tapi aku yakin itu bukan darah. Karena bau anyir busuk itu berasal dari cairan itu. "Tolong," ucapnya. "Tolong." Ibuku langsung lari mencari Pak RT. Pak RT datang dan beberapa warga. Tapi ketika mereka masuk, aku ingat Burombe malah tertawa cekikikan. Kemudian berteriak lantang, "Metu!" Bingung. Itu yang aku yakin sekarang ada di dalam pikiran Pak RT dan bapak-bapak. Karena setiap kali Pak RT mengingatkan untuk istighfar, Burombe justru tertawa. "Apa itu istighfar? Imanmu saja masih sekecil jari kelingkingku. Gak usah pamer." Tegang. Wajah semua orang, termasuk aku yang ada di baris paling belakang, sekedar mengintip. Di luar rumah, orang-orang berdatangan semakin ramai. Mbak Rahel kemudian mendekat. "Kamu siapa? Mama mana bisa bahasa Jawa." "Ibumu." Dia tertawa lagi, lebih keras dari sebelumnya. "Aku bukan ibumu, anak gadis." Pak RT cuma menahan Mbak Rahel agar tidak mendekatinya. Sampai Mbah Gimon muncul. Beliau masuk ke kamar dan melihat langsung apa yang ada di depannya. "Setan anjing." Mbah Gimon itu tetangga jauhku. Kesehariannya hanya berkebun. Tapi beliau pernah menghadapi hal semacam ini, yaitu kesurupan. Yang bikin aku takjub, Mbah Gimon tidak membaca ayat suci untuk hal mistis semacam ini. Karena setauku, cara itu yang dilakukan untuk mengusir. Sebaliknya, Mbah Gimon hanya menekan jari kaki Burombe. Lalu Burombe menjerit sambil memaki-maki. Bapak-bapak inisiatif memegangi badan Burombe yang mulai mencakari wajahnya sendiri. Setelah beberapa saat, Burombe jatuh pingsan. Mbah Gimon kemudian melotot, melihat ke kamar Burombe, seperti ada yang beliau cari. "Di mana ini?" katanya. "Cari apa, Pak?" kata warga yang kebingungan. Mbah Gimon keluar dari kamar Burombe, berbelok masuk kamar Mbak Rahel. Semua orang mengikutinya. Dia membawa keluar sebuah boneka beruang kecil. "Kamu dapat dari mana ini, Nak?" Mbak Rahel yang awalnya kebingungan lalu menjawab, "Dikasih, Mbah, sama seseorang waktu pulang sekolah." "Jangan-jangan mau lagi ya, Nak, kalau ada yang ngasih-ngasih lagi." Dirobeknya boneka itu.
dan di dalamnya ada boneka kayu kecil. Di ujungnya ada beberapa helai rambut. Ada yang gak suka sama keluarga ini. Pantas saja firasatku jelek terus setiap melewati rumah ini. Ibuku maju dan menceritakan semua. "Walah, begitu rupanya," kata Mbah Gimon. Disinilah Mbah Gimon akan membuka rahasia yang nanti bakal menjadi bencana fatal bagi keluarga Burombe. Burombe akhirnya tahu apa yang menimpa mereka, termasuk maksud dari tamu itu yang rupanya Mbak Rahel lah yang membawa benda asing masuk. Ibaratnya, ada tamu yang tidak diundang masuk ke kawasan padat makhluk begituan. Hal itulah yang membuat mereka begitu murka. Mbah Gimon bertanya pada Burombe, apakah beliau setuju bila urusan soal rumah ini diserahkan kepada Mbah Gimon? Karena sejujurnya, Mbah Gimon tidak tega melihat Burombe disiksa dengan cara seperti ini. "Saya Kristen, Pak, jadi kurang percaya hal begituan. Mohon maaf," ucap Burombe. "Aku yang selalu menempel ibuku." Mendengar Mbah Gimon mengatakan sesuatu, "Jaga Gandrang, itu yang neror dirimu bila kamu ingin tahu," ucap Mbah Gimon. Ibuku menjelaskan pada Burombe dan Burombe kemudian bertanya, "Apa itu Jaga Gandrang, Mbah?" tanya Burombe. "Pasukan jin," kata Mbah Gimon. "Sudah lama ditanam oleh yang punya rumah ini dulu. Kamu tidak disukai sebenarnya di sini. Nggak diterima." Ibu mencoba menerjemahkan bahasa Jawa kepada Burombe. "Apa akibatnya, Mbah?" kata Burombe. "Sial, hancur, busuk, kemudian mati," kata Mbah Gimon. Ibuku sampai tidak bisa menjelaskan itu pada Burombe. Beliau hanya bersimpati. Namun Burombe tampaknya tahu apa yang diucapkan Mbah Gimon. "Lalu saya harus apa, Mbah?" "Dibongkar saja semua. Bila kamu percaya saya, aku mungkin bisa membongkarnya." Burombe kemudian mengiyakan tawaran dari Mbah Gimon. 7 hari, kata Mbah Gimon. Beliau mau berpuasa terlebih dahulu.